menceritakan perkembangan kasus ketika saya pernah dilaporkan oleh seseorang yang menuduhkan saya bahwa saya melakukan pencemaran nama baik. Orang itu adalah namanya Dini. Dini itu waktu itu saya umumkan bahwa dia itu menipu saya. Ya, jadi saya datang ke sini untuk menanyakan kasus ketika saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh orang yang namanya Dini. Nah, Dini ini waktu itu saya katakan bahwa dia ini menipu saya dan menghilang. Saya lakukan sayembara. Ketika sayembara banyak yang melaporkan ada di sini, ada di situ, sampai akhirnya orang ini saya laporkan ke Polda. Saya laporkan sebagai kasus penipuan. Tapi dia laporin saya seolah-olah saya mencemarkan nama baik. Ya sudah. Jadi kita tunggu sampai akhirnya manusia yang bernama Dini ini menjadi tersangka dan sekarang sudah menjadi terdakwa, sudah ditahan di Polda Metro Jaya ya sudah ditahan. Lalu itu berarti membuktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran nama baik, karena kalau mencemar nama baik kan tidak mungkin dia tersangka dan menjadi terdakwa. Nah, inilah dia dalang utamanya manusia yang seperti ini. Bisa dilihat penampakannya. Ini adalah oknum dari PNS Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan, yang lalu pasti Kementerian Perdagangan tapi sekarang sudah menjadi Kementerian Perdagangan. Orang ini nih yang melakukan modus operandinya salah satunya di gedung kementerian, di ruangan. Nah, ini kan dahsyat nih. Nah, dengan saya mengundang rekan-rekan media yang tercinta ini supaya bisa tahu orang di luar sana yang selama ini tertipu atau merasa dizolimi oleh manusia dua ini, khususnya orang ini nih, karena dia menggunakan gedung kementerian yang dibiayai oleh uang rakyat dipakai untuk modus operandi, sehingga banyak yang percaya. Dan dia ini melakukan penipuannya, korbannya banyak. Jadi setelah saya publish, ternyata banyak yang muncul. Dan bukan cuma 1-2, ada lebih dari 10 orang yang sudah melaporkan, sudah ada beberapa orang yang melaporkan. Dan nilainya fantastis, saya aja kena 8 miliar. Ada pengacaranya Pak Juan, Pak Juan sampai berapa? 6 miliar, ada lagi yang 3 miliar. Dan kemarin menghubungi saya by phone, ada kena 12 miliar. Artinya ini kan uang besar sekali, sampai hampir, kalau yang sudah terlaporkan saja dari data yang saya punya itu sudah 25 miliar lebih. Apalagi yang belum tahu. Dan selama ini ternyata orang ini hanya berpangkat rendah tapi mengaku-ngaku sebagai pangkatnya besar, tinggi gitu. Nah, ini kan perlu kita cross check terus. Nah, datangnya saya ke Polres ini untuk meminta bahwa saya jadi pencemaran balik atau tidak gitu loh. Karena saya tidak mencemarkan lah, buktinya ini 2 malingnya sudah ketangkap kan gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Minta kepastian hukum, bahwa minta mungkin tadi sama Pak Kapolres saya silaturahim, gimana ini Pak, saya kan tidak mencemarkan nama baik, saya minta kepastian hukum, statusnya seperti apa gitu. Kita nanti juga akan silaturahim juga alhamdulillah kepada Pak Muhammad Syarifuddin, yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri lah, Hakim Agung. Jadi biar tegak lurus, tidak ada aneh-aneh gitu. Dan betul juga dari kejaksaan juga saya apresiasi luar biasa karena bisa langsung melakukan tindakan yang cepat gitu. Jadi saya press conference ini mengundang teman-teman supaya siapa tahu di luar sana ada ibu-ibu, bapak-bapak yang juga senasib, sepenanggungan, tertipu, terzolimi oleh orang-orang ini. Karena ini saya yakin betul banyak, karena waktu ketika saya melapor baru satu saya aja, terus keluar lagi orang lain lagi, dan di perjalanannya ternyata dikembangkan kasus itu saya rasa ini melibatkan ini nih, biang keroknya ini. Dan saya yakin, saya punya keyakinan bahwa bukan cuma saya saja, tapi banyak lagi orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita bisa menghentikan kezaliman ini. Jadi tadi saya udah tanya sama Pak polisi di atas, memang pemanggilannya dan kasusnya memang sedang berjalan gitu, sedang proses berjalan gitu. Tapi dengan adanya si orang yang saya waktu itu bilang bahwa dia menipu itu sudah ditahan dan sudah terdakwa, itu kan akan membuat satu hal yang berbeda lagi. Tapi kami hargai proses hukum ya, karena memang sedang berjalan, dan insya Allah nanti begitu ada tidak terbukti bahwa kami mencemarkan nama baik, maka kami akan segera melaporkan kembali. Yang saya khawatirkan adalah seperti ini. Kalau orang ketika melaporkan atau orang ditipu sama orang, nanti jadi takut lapor ke polisi, takut teriak itu maling, misalnya ada motor kita dicuri
atau handphone kita dicuri. Lalu ketika kita teriak maling, kita jadi takut. Kenapa? Nanti dilaporin sama malingnya, dilaporin sama orang yang nyuri. Sehingga itu namanya pencemaran nama baik. Nah ini kan harus diluruskan, harus ditegakkan bahwa ya kalau memang kita memang merasa dizolimi dan kita memang dicuri barangnya, maka kita berhak teriak tuh. Nanti kalau ini berkembang terus menjadi satu hal yang aneh. Kalau ada maling, kita teriakin, malingnya bilang, wah pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Saya rasa hal seperti itu memang harus kita luruskan. Karena sekarang sudah jelas terbukti nih. Lagi-lagi saya tunjukkan foto dua orang ganteng dan cantik ini. Memang dia ini nih yang otaknya lah. Otaknya. Dan ini pelakunya. Jadi saya insya Allah dalam waktu dekat akan bersilaturahim ke Kementerian Perdagangan, ingin bersilaturahim, pengen tanya sama humasnya, bagaimana mungkin kok bisa ada kantornya, ruangannya kemudian dipakai untuk modus operandi penipuan. Kayak apa? Apakah memang itu terbuka untuk umum, semua orang bisa datang dan mengaku-ngaku dan bisa masuk dalam ruangan, atau memang ini memang kata kelicikan yang luar biasa sehingga dia bisa melakukan hal itu. Nah, oknum tentu yang melakukannya. Cuman kan betapa begitu mudah, kenapa begitu gamblang, nggak ngumpet-ngumpet. Dia benar-benar dibuka. Waktu itu Mas ini coba di sini. Iya, Mas ini pada saat itu pernah datang kan ke kantor kementerian, dan itu ngumpet-ngumpet nggak? Terbuka dia kan? Terbuka seperti ada beberapa korban lain yang memang yang juga tertipu gara-gara masuk ke dalam gedung Kementerian Perdagangan. Kalau misalnya kita ditipu di warung kopi, tipu di pinggir jalan, itu salah sendiri ya. Berarti kayak, ya kamu udah tahu orang ketemu di jalan ngaku-ngaku sebagai PNS, kamu percaya. Ini kita benar-benar di gedungnya, surat-suratnya pun keluar banyak lengkap dari laci-laci situ. Dan ini aslinya nih. Ini paling bawah ya. Ini dia jabatannya adalah auditor ahli muda. Tapi dia mengaku menjadi kepala bagian dan memang duduk di ruangan situ. Ini kan aneh. Seorang yang memang bukan jabatannya bisa duduk dan diakui oleh banyak orang di situ. Oh, ada Pak Yusuf Awaludin. Dibikin seolah-olah bahwa orang itu benar-benar kepala bagian. Nah, ini mengerikan sekali dan saya yakin sekali, wahai orang-orang yang tertipu, perusahaan-perusahaan kecil-kecil yang tertipu oleh oknum manusia yang ganteng ini, saya yakin bahwa banyak sekali. Karena dari teman saya aja begitu saya press conference, ada Pak Juansian tertipu 4 miliar, Mas Dani tertipu berapa, dan itu sudah melapor saat ini. Dan saya yakin masih banyak. Kenapa bisa orang tertipu begitu banyak miliaran? Karena apa? Memang modus operandinya di gedung pemerintahan. Ini harus kita hentikan. Dan ketika saya menjadi orang yang pertama mempublish ke media sama manusia yang cantik rupawan ini, saya dilaporkan undang-undang ITE. Jadi semacam saya merasa ini seperti sindikat oknum-oknum. Jadi biar aja kita pakai gedung pemerintahan ini, kita pakai untuk nipu banyak orang. Nanti kalau ada orang lapor, kita laporkan undang-undang ITE. Saya merasa